ada tulis, silakan kembali ke tempatnya. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini kira-kira nih ada nggak yang tidak masuk dari kalian? Dan siapa yang tidak masuk? Oh, Nanda ya. Kenapa Nanda? Orang tuanya lagi sakit. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama ya untuk kesembuhan orang tuanya sehat. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah melakukan sebuah pembelajaran yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah. Kalau Pak Guru boleh bertanya nih, boleh bertanya? Kira-kira menurut kalian ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani anak? 25. Terus kalau Pak Guru tanya, termasuk beriman yang keberapa beriman kepada Nabi dan Rasul? Termasuk beriman yang ke satu, iman kepada siapa anak-anak? Allah. Dua, Allah. Yang ketiga, yang keempat, Rasul. Yang kelima, yang keenam. Alhamdulillah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang sudah diajarkan minggu lalu. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasulullah, di mana dengan sebuah tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menyebutkan sifat wajib Rasulullah, yang kedua 4 sifat mustahil dari Rasulullah. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya ini anak-anak, tujuan daripada pembelajaran kita yaitu siswa dapat menyebutkan 4 sifat wajib ya. Jadi nanti ketika kita selesai pembelajaran ini diharapkan dari kalian semua bisa menyebutkan 4 sifat wajib Rasulullah, dan yang kedua 4 sifat mustahil bagi Rasulullah. Seperti itu ya. Terus dengan sebuah strategi kita akan belajar dengan berdiferensiasi. Artinya nanti kalian itu akan belajar dengan strategi berdiferensiasi. Ada yang kalian itu dengan kesiapan belajar kalian, ada nanti yang belajar dari sumber-sumber belajar yang akan Pak Guru sediakan, seperti itu anak-anak ya. Dan berikutnya anak-anak, untuk masuk kepada sebuah materi, mari kita awali dengan kalian itu bisa memilih sebuah sumber belajar. Ada yang Pak Guru sudah sediakan sumber belajarnya itu dari poster. Nanti kalian bisa melihat pojok belajar yang ada di sana. Terus kemudian nanti dari kalian itu ada yang bisa melihat sebuah buku ajar. Nanti Pak Guru akan juga sediakan. Dan juga dari kalian nanti bisa, kalau memang kalian itu mau mengambil sebuah pembelajaran dari video ya. Nanti kalian itu bebas mengambil sebuah informasi pengetahuan tentang sifat-sifat Rasulullah ini. Kalian bebas memilih dari media ataupun sumber belajar yang sudah ada. Ada yang secara poster kalian nanti bisa menuliskan di sana. Terus kemudian nanti ini juga ada Pak Guru sudah sediakan dari sumber buku yang ada. Nanti kalian bisa melihat di sini. Dan juga nanti kalau kalian mau melihat sebuah penjelasan tentang sifat-sifat Rasulullah melalui video, Pak Guru juga akan sediakan. Silakan anak-anak, ini ada buku bisa kalian manfaatkan untuk sumber belajarnya ya. Terus kemudian untuk yang sukanya melihat ke poster, di situ juga ada informasi tentang sifat-sifat Rasulullah, bisa kalian manfaatkan. Dan yang video Pak Guru akan tampilkan di sini ya.
kalian bisa menyebar, yang mau belajar di sana bisa mengambil posisi di situ dan bisa melihat poster-poster yang ada, dan di sebelah Andi juga ada di sana sumber belajar. Terus kemudian kalau mau melihat buku juga di situ ada materinya ya. Terus yang menonton sebuah video boleh langsung pindah ke tempatnya masing-masing ataupun ke tempat yang kalian sukai. Bisa, Nanda silakan. Nanda Rokit, kalau memang mau terpulang, mau belajar, mau ngambil sumber belajar yang mana, silakan. Silakan anak-anak. Yang mau melihat video boleh melihat di video. Yang mau belajar di sana, karena di sini sudah. Belajar di mana, Pak? Oke, di situ. Yang mau menonton video ini bisa juga sudah sediakan. Nah, bisa di situ. Kalian dari sumber belajar itu bisa kalian tulis 4 sifat wajib Rasul dan juga 4 sifat mustahil Rasul, nah ya. Dari bisa di situ ya. Sifat wajib Rasul ini juga ada 4 ya. Yang pertama sidik, kedua amanah, tiga yang pertama adalah Kalian catat dari pelajaran kita yaitu 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. yang kedua adalah sifat amanah. Pastilah seorang yang dapat dipercaya. Rasul akan selalu mengamalkan atau menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga adalah sifat tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Seorang Rasul pastilah akan menyampaikan semua risalah-risalah atau wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada seorang Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Seorang Rasul mungkin akan menyembunyikan ajaran-ajaran Allah. Nah, anak-anak, yang keempat adalah sifat wajib yang keempat, yaitu fatona artinya cerdas. Seorang Rasul pastilah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tujuannya, seorang Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa ini agar bisa memberikan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi ketika menghadapi umat. Nah, yang berikutnya adalah sifat-sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul juga sama jumlahnya 4 ya. Yang pertama adalah kizib. Kizib itu artinya bohong atau dusta. Kemudian yang kedua adalah khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga adalah hikmat. Hikmat itu artinya menyembunyikan. Nah, yang keempat, sifat mustahil yang keempat adalah baladan. Baladan itu artinya bodoh. Nah, anak-anak, untuk yang pertama adalah mustahil Rasul memiliki sifat ini. Rasul tidak mungkin berbohong atau berdusta, baik itu terlalunya maupun perbuatannya. Sifat yang kedua adalah khianat. Seorang Rasul pasti tidak mungkin memiliki sifat khianat. Rasul tidak mungkin tidak dapat dipercaya. Ya. Makanya ini namanya mustahil. Jadi tidak mungkin. Yang ketiga adalah hikmat. Hikmat itu artinya menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan risalah-risalah yang dari Allah
pastilah Rasul akan menyampaikannya semuanya kepada umatnya, tidak ada yang ditutupinya. Walaupun seorang Rasul memiliki tantangan maupun rintangan ketika menyampaikan risalah dari Allah, tapi Rasul pasti akan menyampaikannya. Jadi Rasul tidak mungkin memiliki sifat iman. Kemudian yang keempat adalah balada, ya. Rasul tidak mungkin memiliki sifat balada, sifat bodoh. Rasul pasti orang yang cerdas. Rasul tidak mungkin memiliki sifat yang bodoh, yang tidak bisa apapun. Rasul memiliki sifat yang adalah dalam kecerdasan. Nah, demikianlah 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan juga anak-anak bisa meneladani dari perilaku ataupun sifat wajib Rasul ini. Kita juga harus mencontoh 4 sifat wajib Rasul ini, yaitu sidik, amanah, abdi, dan patongan. Selain dari 4 sifat wajib Rasul tadi, Rasul juga memiliki sifat maksum. Maksum artinya terbebas atau terhindar dari perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari buku tentang sifat-sifat wajib Rasul dan sifat-sifat mustahil Rasul. Mudah-mudahan penjelasan dari guru bisa dipahami oleh anak-anak. Dan yang paling penting anak-anak, kita harus meneladaninya dari sifat wajib Rasul tadi. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tadi sudah? Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk berikutnya, Pak Guru berdasarkan kesiapan belajar ya, belum sudah. Kita apa-apa, ditunggu aja sebentar teman-teman. Kembali ke tempat duduknya masing-masing nanti. Silakan ke tempat duduknya masing-masing dan sebentar lagi Pak Guru akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesiapan belajar kalian ya. Berdasarkan hasil tes kemarin yang kita laksanakan, bahwasanya kita hari sekarang terpecah menjadi 3 kelompok dari berdasarkan hasil tes kemarin kesiapan belajar kalian, yaitu yang pertama ada dari kalian yang sudah paham utuh dari pembelajaran sifat-sifat wajib Rasulullah dan sifat mustahil Rasulullah, dan yang kedua ada yang masih paham sebagian, dan yang ketiga ada yang masih belum paham seperti itu. Jadi tadi Pak Guru sudah memberikan kalian kesempatan untuk belajar kembali, mencari informasi, mencari sebuah pembelajaran dari berbagai media tadi itu. Ada yang tadi kalau Pak Guru lihat ada yang sebagian belajar mencari informasi dari poster, dan yang sebagian ada yang mencari informasi dari buku, terus kemudian ada tadi yang sudah menonton video. Pembelajarannya ada 3 seperti itu. Berdasarkan itu Pak Guru akan mengelompokkan kalian agar kalian itu sikap relasinya itu semakin meningkat, kerjasamanya semakin meningkat, sehingga kalian itu nanti Pak Guru kelompokkan dan kalian nanti akan bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk menyelesaikan sebuah tugas.
menyelesaikan sebuah tugas. Terus yang pertama, dari hasil tes kemarin, yang paham itu terdiri dari Nanda Norani, terus kemudian Faizul Umar, Maida Safira. Bisa menjadi satu kelompok, bisa pindah ke tempat kelompoknya. Terus kemudian ada yang paham sebagian. Ini dari hasil tes kemarin, Zidna Ilma, terus kemudian Majda Nurul Hidayati, bisa mengambil satu tempat. Silahkan pindah Zidna Ilma ke sebelah sini. Pak Izul Umar bisa pindah. Terus kemudian ada kelompok yang masih kurang paham. Yang pertama, Harun Noviasari, Rais Mutakin, dan Rehan Jufri, bisa menjadi satu kelompok. Ayo nanti kalian akan merumuskan dari apa yang kalian dapatkan tadi dari pojok belajarnya. Terus kemudian nanti Pak Guru harap kalian itu bisa mempresentasikan dari apa yang didapatkan. Nah, ini kelompok yang paham sebagian. Nanti kesepakatannya untuk presentasi kalian akan menampilkan secara apa? Tepuk. Iya. Oke, kesepakatan ini nanti bisa tampil kalian. Terus kemudian dari sini kelompok yang paham itu nanti kalian dari apa namanya hasil belajarnya tadi itu kalian nanti sepakati untuk membuat satu tugas yang bisa nanti ditampilkan ke depan. Terus kemudian dari kelompok yang kurang paham nanti sepakati bersama waris dia untuk menampilkan apa yang telah didapat dari kelompok belajar tadi dan sebuah video tadi ya. Oke anak-anak, kalian bisa berdiskusi menyelesaikan sebuah tugas untuk bisa ditampilkan nanti. Berdiskusi.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua tugasnya? Dari kelompok yang paham itu bagaimana? Sudah siap presentasi? Sudah. Kelompok yang paham sebagian sudah siap presentasi? Sudah. Ya. Kelompok kurang paham sudah siap? Oke. Nanti yang kelompok yang paham itu bisa mempresentasikan sifat-sifat Rasul atau sifat wajib bagi Rasul dan juga sifat mustahil bagi Rasul berikut dengan artinya ya. Terus kemudian nanti yang kelompok paham sebagian mempresentasikan sifat
wajib rasul dan sifat mustahil rasul tidak dengan dengan tidak artinya, ataupun bisa ditampilkan kalau hafal bisa ditampilkan secara dengan artinya. Terus kemudian untuk tugas dari kelompok yang masih kurang paham, sekurang-kurangnya bisa menampilkan sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Seperti itu, oke? Sudah siap? Untuk menyegarkan kembali tentang konsentrasi kalian, Pak Guru ada ice breaking ini. Ice breaking, Guru sudah ice breaking yaitu dengan teknik stop. Nah, artinya nanti dengan teknik stop ini kalian bisa mengebreak sementara kegiatan-kegiatan kita bisa fokus pada satu titik, yaitu dengan teknik stop. Jadi semua kita hentikan semua apa-apa yang kita lakukan, terus kemudian nanti kita ikuti panduan dari Pak Guru. Bisa? Siap? Oke. Kalian pertama ambil posisi duduk yang nyaman sekali, yang rileks, semuanya duduk rileks, tidak tegak, serileks mungkin, tidak seperti ini karena tidak membungkuk, semuanya ambil posisi senyaman mungkin, agar udara nanti yang kita hirup itu betul-betul bisa mengalir ke seluruh tubuh kita. Enak ya? Terus kemudian kalian bisa memejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian dengan pahami dan bayangkan kalian itu sedang ada di tengah sawah yang luas. Di mana di situ ada angin yang sepoi-sepoi sedang menghembus ke arah kalian. Kalian bayangkan juga di situ juga ada bunyi burung. Bayangkan lagi di situ kalian sedang berbahagia menikmati indahnya alam yang ada di sekitar kita. Bayangkan juga di situ juga ada suara burung yang berkicau dengan sahdunya sambil menghirup udara. Hirup udara pelan, ditahan. Bayangkan udara itu sedang masuk ke seluruh aliran darah kita. Dihembus, dikeluarkan perlahan-lahan. Tarik nafas kembali. Bayangkan nafas itu sedang merefleksi otak kita yang saat ini mungkin sedang kelelahan. Terus ditahan dan dikeluarkan secara pelan-pelan. Selanjutnya boleh kalian membuka mata kalian dan bisa duduk kembali. Bagaimana rasanya menikmati suasana keheningan sawah dengan dibarengi angin sepoi-sepoi? Bagaimana pikirannya? Senang? Bahagia? Tenang? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan teknik stop tadi kita berhenti sejenak dari kegiatan kita dan kita merenungkan satu kegiatan yang bisa merefleksi diri kita masing-masing. Dan selanjutnya anak-anak, waktunya kita presentasi dari apa yang sudah menjadi tugas kalian, baik itu dari kelompok yang paham utuh, terus kemudian
paham sebagian, dan juga ada yang masih kurang paham. Nanti masing-masing bisa mempresentasikan sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Sudah siap anak? Nanti ketika kelompok lain presentasi ke depan, kalian yang lainnya menyimak ya, menyimak, mengkoreksi, nanti bisa memberikan sebuah pertanyaan, tanggapan apabila kelompok lain nanti setelah presentasi. Oke, dari yang pertama dari kelompok yang paham buku, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok lain bisa menyimak karena kalian sudah sama-sama paham. Pak Izul, terus kemudian Nada Rahmi, Nada Maeda Safira di sini, di sini bersama-sama. Silakan. Nah. Kami dari kelompok paham buku akan mempresentasikan hasil kelompok kami dalam membuat bagan tentang sifat-sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul beserta artinya. Sifat wajib Rasul: jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, patongan, cerdas. Sifat mustahil Rasul: kizib, bohong, khianat, fitnah, menyembunyikan, balada, bodoh. Oke, itulah penampilan dari kelompok itu. Terus kemudian bagaimana anak-anak benar ataupun ada yang mau disampaikan tentang penampilan benar apa? Bagaimana? Sudah benar? Bagaimana kelompok paham sebagian tentang penampilan kelompok di depan? Zizi, sudah benarkah ataupun ada yang perlu ditambahkan? Sudah benar. Kelompok yang kurang paham bagaimana penampilan kelompok 1? Sudah benar apa ada yang mau ditanggapi? Oh, sudah benar. Karena sudah benar, beri tepuk tangan dulu buat kelompok paham betul. Terima kasih. Bisa duduk. Terus kemudian presentasi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh kelompok yang paham sebagian. Untuk Nanda Zizi, ada Nanda Mazlan dan juga Nanda Nurul bisa presentasi ke depan. Silakan. Yang lain menyimak saya, barangkali ada yang kurang ataupun perlu dilengkapi. Silakan dimulai. Kami dari kelompok paham sebagian akan mempresentasikan asas kami sifat-sifat Rasul dan sifat wajib dari Rasul dan mustahil dari Rasul. Sifat wajib Rasul: siddiq, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, patongan, dan sifat mustahil dari Rasul: kizib, bohong, khianat, fitnah, menyembunyikan, balada, bodoh. Itulah penampilan dari kelompok sebagian. Bagaimana kelompok yang paham itu tentang penampilan yang disampaikan oleh kelompok paham sebagian? Apakah ada yang kurang? Ada yang kurang? Cukup? Kalau di sini tentang perbedaan dengan penampilannya kelompok yang paham sebagian, masih ada yang kurang? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, silakan kalian beri aplaus buat teman-teman kalian. Oke, silakan duduk kembali. Terus presentasi yang berikutnya akan disampaikan dari kelompok yang
kurang paham yang terdiri dari nada kopi dan juga nada lapis. Bersama-sama. Bagaimana tentang penampilan dari kelompok ini? Ada yang kurang? Ini memang tugasnya yaitu hanya sampai kepada tugas menyebutkan 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Sudah cukupkah? Tanpa arti. Mudah-mudahan minggu depan bisa belajar dengan artinya. Terus cukup sisi dari penampilan. Oke, beri aplaus kepada kelompok yang masih. Inilah anak-anak tadi sebetulnya kalian itu di dalam berdiskusi dengan kelompok kalian yang bisa kalian pelajari dari situ, yaitu bagaimana cara kalian itu meningkatkan sikap relasi, bekerja sama, berkolaborasi, dan memutuskan sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kalian itu kalau ada kesempatan untuk berkelompok, di situ kalian itu yang harus dibangun yaitu bagaimana cara kalian itu menjadi sebuah kolaborasi yang baik, terus kemudian bagaimana cara bekerja sama yang baik sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bertanggung jawab. Jadi itu tujuan kita memberikan sebuah kesempatan untuk berkelompok kepada kalian. Adapun refleksi dari Pak Guru pembelajaran hari ini ataupun sebuah kesimpulan dari Pak Guru bahwasanya dari tujuan kita tadi, tujuan pembelajaran kita yaitu tentang menyebutkan 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil Rasul sudah kalian pelajari secara bersama-sama. Yaitu yang pertama ada apa anak-anak? Sifat wajib Rasul yang pertama apa? Siddiq. Artinya apa? Yang kedua sifat wajibnya artinya apa? Yang ketiga ada apa dengan sifat wajib? Tabligh. Artinya apa? Menyampaikan. Ya. Sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? 4. Yang pertama Itik. Artinya apa? Bohong. Yang kedua artinya apa? Berkhianat. Yang ketiga hikmah. Artinya apa? Menyembunyikan. Yang terakhir yang keempat berada. Artinya apa? Bohong. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menyebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul, yang kedua 4 sifat mustahil bagi Rasul, juga beserta artinya. Mudah-mudahan tadi ada yang kelompok masih kurang paham. Mudah-mudahan walaupun sekarang hanya bisa menyebutkan 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil tanpa arti, mudah-mudahan di kemudian hari bisa menyebutkan dengan artinya. Terus kemudian Pak Guru tanya kepada kalian, bagaimana pada saat ini perasaan kalian setelah belajar tentang sifat-sifat Rasul dengan kelompoknya? Senang? Terus pelajaran apa yang didapat dari belajar tentang sifat-sifat Rasul? Dapat apa kalian tadi dari belajar itu? Dapat mengetahui 4 sifat wajib dan 4 mustahil. Terus apa namanya? Kalian untuk minggu berikutnya
Mau belajar tentang apa? Yang pertama tadi ada empat sifat Rasul, yang pertama sifat wajib, yang kedua ada 4 sifat mustahil, dan yang terakhir Rasulullah SAW apakah memiliki sifat yang sama dengan kita? Sifat apakah itu? Sifat jaiz. Sifat jaiz itu kalau boleh tahu Pak Guru apa artinya? Adakah yang tahu? Itu memang belum Pak Guru pelajari. Adakah yang tahu? Artinya sifat jaiz itu sifat yang boleh dimiliki oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu manusia pilihan, tetap dunia itu juga bisa memiliki sifat-sifat sebagai manusia biasa. Seperti apa? Seperti makan, seperti tidur. Itu boleh karena apa? Rasulullah juga manusia biasa. Kebetulan Rasulullah itu diberikan sebuah mukjizat oleh Allah sehingga dia itu memiliki kelebihan dibanding manusia biasa. Itukah nanti yang akan kita bahas pada minggu berikutnya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran yang terakhir Pak Guru akan mengetes kalian secara individu. Kalau tadi tugas kalian itu kan secara berkelompok ya. Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas secara individu. Apakah kalian itu betul-betul sudah paham dengan 4 sifat Rasul, dan yang pertama yang sifat wajibnya, yang kedua sifat mustahilnya. Oke, boleh? Boleh Pak Guru ngetes? Boleh. Oke. Ini sebagai tugas terakhir untuk Pak Guru ketahui tentang pemahaman kalian. Untuk perintah dari Pak Guru nih tentang bagaimana cara mengerjakannya. Di situ ada soal yang pertama, yaitu tentang sifat wajib yang diacak oleh Pak Guru. Yang diacak dengan artinya, begitu juga dengan sifat mustahilnya Pak Guru acak. Terus kemudian kalian itu menjodohkan, menjodohkan. Silakan kalian jodohkan sifat wajib dengan artinya, terus kemudian sifat mustahil dengan artinya secara individu. Oke, tunggu sebentar. Iya. Bisa tunggu sebentar dulu semuanya ya. Ya, tunggu instruksi Pak Guru ya.
Sudah dulu? Yang masing-masing dikasih nama, biar tidak tertukar dan temannya dikasih nama. Sudah, Rolis? Sudah. Pak Ibu sudah? Norani sudah? Maida? Novi? Mazlan? Nurul? Oh belum, silakan diselesaikan. Karena ya, yang sabar ya, untuk temannya ya. Ini merupakan tugas terakhir. Silakan duduk dengan langsung dibelakangkan dulu ya. Nanti masih ada kegiatan penilaian dari teman tadi. Di belakang kursinya di belakang. Setelah ini kegiatan kita, perhatikan instruksi dari guru. Nanti meja ini, Pak Izul, Rani, Maida berpindah ke sini untuk Pak Izul menilai ini. Pokoknya geser. Pertama menilai dengan ini G. Terus kemudian apa lagi? Pindah ke sini, muter, ya. Kalau Pak Guru nanti kasih apa namanya, ditanyakan Pak Guru bagaimana tentang penilaiannya ketiga ini oleh kelompok sana, lalu nanti berputar lagi benar dan salahnya dikorek. Nanti Zizi kelompok sini juga memiliki kesempatan untuk menilai kelompok sana. Ya, paham? Novi paham? Setelah kelompok ini menilai hasil ketiganya ini, nanti pindah ke sebelah sana. Oke, paham? Nanti langsung dikasih itu nilai ya. Pekerjaan ketiganya. Karena bertiga punya tugas ketiga-tiganya. Novi, kita ke sana nanti menilai hasil pekerjaan penilaiannya Maida, pekerjaan penilaian orang ini, pekerjaan penilaian itu dikasih nilai, ya. Nilainya benar. Ini ada. Kalau tidak semua dikasih 100 itu saja ya. Kalau ada salah dicetak itu saja ya. Ataupun diberikan nilai begini, benar sekian, salah sekian itu saja ya. Oke, paham? Kalau benar semua, bagaimana benar gitu ya. Oke, sudah siap? Turun? Oke. Nanti cara mengoreksinya bisa ditulis benarnya berapa ataupun salahnya berapa, ya? Oke, paham? Silakan berpindah kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1. Silakan nonton koleksi ketiga-tiganya. Pekerjaan temannya dibahas sendiri, yuk. Nurul sudah? Ya, tapi di sini lah pekerjaannya biar dikoreksi itu. Oke, dari sini dulu di sini aku mengenalkan nih koreksi dulu ini bertiga. Pekerjaannya Nurul dicari masalahnya. Ini Nurul di sini ya, tidak apa-apa. Dikoreksi sih. Ini juga ini dikoreksi. Nanti Pak Guru akan bertanya. Dikoreksi. Ya, benar semua. Benar semua di sini. Dari situ. Ya, di sini. Pekerjaan ini sudah. Koreksi apa dulu ada? Koreksi dulu. Terus koreksi.
masih di sini. Jangan kemana-mana. Saya dulu. Ya. Belum pindah. Selesaikan dulu. Nanti Pak Guru yang akan pindah ya. Sudah semua? Oke, dari kelompok 1 yang koleksi punya kelompok 2. Coba dibaca punyaannya siapa itu? Mazlan, bagaimana? Benar semua. Kalau punyaannya itu? Benar semua. Punyaannya Nurul? Oh, masih ada salah 4 Nurul. Sekarang Pak Guru tanya kelompok 3 yang dikoleksi kelompok 2. Punyaannya Nurul itu berapa? Benar semua. Pekerjaannya logis? Benar semua. Pak Guru tanya ke kelompok 3 yang koleksi punya kelompok 1. Bagaimana hasil pekerjaannya sama siapa itu? Maeda. Bagaimana? Benar semua. Punyaannya Rani? Benar semua. Punyaannya Izul? Benar semua. Alhamdulillah. Terus sekarang muter. Barangkali nanti ditemukan salahnya. Ayo muter. Muter. Kalau memang benar nanti tulis benar, kalau salah tetap tulis salah. Ayo. Barangkali lain orang, lain penilaian. Temukan. Nah, sehingga punya kesempatan yang sama-sama mengoreksi. Ya, tunggu dulu di situ ya, Nak ya. Tunggu dulu di situ, beri kesempatan kepada temannya untuk mengoreksi. Ya. Nah. Sudah Pak Guru tanya. Sekarang menurut ya. Oke, Pak Guru tanya bagaimana menurut kelompok 3 tentang kelompok 2? Oh, punyaan Nurul berarti sama dengan penilaian yang tadi ya. Untuk punyaannya Zizi, benar semua. Terus di sana benar semua. Sama berarti ya hasil pengkoreksiannya kelompok 3 dengan kelompok 1 tadi. Terus aku tanya dengan ini, adakah temuan baru? Oh, sama dengan yang tadi. Sama. Terus di sini bagaimana? Benar semua. Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah diputar lagi biar sama-sama punya kesempatan. Ya, oke. Oke, duduk kembali. Artinya, ya silakan. Jadi anak-anak, bagaimana? Perasaannya puas bisa mengoreksi pekerjaan temannya? Puas, tegas sama-sama saling mengoreksi ya. Itu tadi Pak Guru simpulkan kalian sudah bisa memberikan sebuah penilaian kepada teman kalian sendiri. Itu artinya kita itu sama-sama memberikan kesempatan, melatih diri untuk sama-sama legowo kepada teman kita sendiri, ya. Secara pelajaran tadi ada temuannya, ada temuan punya Nanda Nurul, ternyata masih ada kekurangan, ya. Masih ada kekurangan. Memang Nanda Nurul itu secara penglihatan dan pendengarannya ada sedikit gangguan. Jadi kita maklum ya, kita maklum. Mudah-mudahan Nanda Nurul nanti bisa perlahan-lahan bisa belajar lagi. Kan dari 4 sudah tertunaikan 4. Memang targetnya tadi memang hanya seperti itu ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran terakhir, yaitu karena kita sudah belajar, mari kita akhiri dengan berdoa bersama sebagai wujud rasa syukur kita karena sudah diberikan kemudahan oleh Allah selama belajar tadi. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Untuk memimpin pembacaan doa, Pak Guru
silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutupnya. Doa mulai. Dan semuanya sebelum pulang ataupun sebelum ke istirahat di luar, mari kita bersalaman dulu. Di situ ada Pak Wali, silakan kalian berpamitan kepada beliau. Silakan.